Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doakan yang dalam salat saya masuk surga. Dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Saya doakan yang sakit-sakit cepat sembuh. Saya doakan yang belum nikah cepat nikah. Mama-mama kok banyak, amin. Mau nikah lagi maksudnya gitu. Saya doakan agar kita bisa berangkat haji dan umroh. Saya doakan mudah-mudahan diselesaikan Allah hutang-hutang kita. Banyak juga hutang. Amin ya Rabbal. Kata Rasulullah, ruh seseorang itu tidak akan sampai kepada yang dituju sebelum hutangnya diselesaikan. Maka ayo kita semua selesaikan hutang-hutang kita. Siapa yang paling banyak hutangnya, itulah yang banyak hutang ngaku ngantongi uang 11.000 triliun. Nah, tahankan nanti deh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Allah ta'ala izan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-qaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasul karim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Pak DKM, Pak Kadus, Bapak kita Ustaz yang menyampaikan sholawat, juga 10 hadirin yang hadir dimuliakan Allah insyaallah. Saya mohon izin duduk di atas. Memang sudah ada gemuk badannya, jadi hari mungkin besok saya istirahat karena beberapa malam seminggu terus jalan. Mudah-mudahan diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang ditanya sama Pak Ustaz, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Oh, biar aja nggak angkat tangan nggak apa-apa. Siapa yang masuk surga angkat tangannya? Oh, saya nggak mau juga biar aja. Ayo ya Allah, kami niat masuk surga. Amin. Mau masuk surga ada syaratnya, mau mati. Siapa yang mau mati di mana? Dia nggak jadi masuk surga karena syarat masuk surga itu harus mati. Ini alhamdulillah tempat kita ini tadi saya dikasih masker. Pak Ustaz pakai masker, kenapa pakai masker? Karena ada corona. Corona nggak berani ganggu saya, dia bilang. Alhamdulillah. Nah, apa sebabnya? Umat sekarang ini seolah-olah jadi ketakutan. Gara-gara apa? COVID-19, ada corona segala macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah cerita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah, setiap yang bernyawa pasti mati. Wah, pandai ya. Kali Ustaz nanti masalah. Amin. Apa sebabnya? Sekarang saya tanya. Semua orang pasti mati. Presiden mati apa enggak? Kemudian menteri mati apa enggak? Kemudian ustaz mati apa enggak? Mati pula. Pak BKM mati apa enggak? Lagi minum ya. Tokoh
mati apa enggak? Kenapa semua pasti mati? Ada lagunya Bang Jerry Sulaiman itu punya butik, punya tempat seni di Bali. Tapi seolah Allah SWT antar dia dapat hidayah, dia buat lagu yang mudah. Tapi karena tidak di musyawarah, tak usah kita nyanyikan, sambung saja. Ayo. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Rajali. Nah, saya mau kasih tahu saja bahwa kita semua pasti mati. Jangan takut. Di tempat saya, Pak Karangsari itu, waktu pertama kali COVID datang, kan itu Ramadan pertama nggak boleh semua orang masuk masjid. Tempat saya alhamdulillah ramai sekali. Saya tanyain, kenapa kok nggak takut? Nggak ada Pak corona-coronanya. Ternyata belakangan makin ramai. Nah, ketika besoknya Ramadan, mulai didatangi petugas segala macam, mulailah jemaah kita satu-satu tak datang lagi. Saya tanya sama ustaznya, Ustaz, kemana Ustaz jemaahnya di sana? Udah pulang Pak, datang ibu-ibu saya datangi. Bu, sini, iya Pak. Kenapa nggak datang ke masjid lagi? Tapi corona Pak. Corona apa? Saudara? Corona malas. Bukan corona sakit, corona malas. Makanya waktu pertama dulu corona datang, habis saya kena semprot. Masih ingat Pak? Pakai hand sanitizer, masuk masjid kan? Masuk saya masjid, Usabihin. Di mana Setiabudi? Masuk masjid raya. Dalam hati saya batin, ini bukan corona yang mati, aku dulu mati. Kenapa disemprot pakai postek itu yang untuk ngepel lantai? Sarapannya kecoa itu. Ini mudah-mudahan karena masih kurang sehat batuk ya insyaallah. Tapi kita semangat insyaallah. Tadi kami sudah janji sama Pak BKM, kita akan selesai lebih kurang jam 1:30 malam. Allahu Akbar. Kenapa ya? Sudah. Jadi jangan ada yang takut mati. Dan saya Pak Ustadz, saya sudah pergi ke Jakarta, sudah pergi ke Kuala Simpang, pergi ke Banda Aceh, pergi ke Sibolga, ke Padang Sidikuan. Alhamdulillah, saya belum pernah lihat jemaah umat Islam masuk masjid ada mati kena corona. Ada di sini Pak. Dari sholat misalnya imamnya, ini mana tahu gua besok mati gua kan? Kecil ini. Allahu Akbar. Ya. Corona. Toko mati. Ada yang itu? Nggak ada. Makanya kamu takut kali dengan corona. Nah, ini dia yang mau diingatkan. Jaga jarak perlu, tapi jangan disolat. Sholat kita ini kalau imam dah mengatakan sawu sufufakum, rapatkan luruskan saf, bukan direnggangkan. Paham Bu? Apa pula paham masih juga ini? Nah, alhamdulillah. Makanya jangan takut corona. Bahkan Allah SWT mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul mautu wa kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kita berada, maut ini akan datang kepada kita walaupun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Artinya siapa? Siapapun yang punya nyawa, sembunyi pun di mana saja pasti mati. Tapi ada yang hebat. Siapa yang hebat? Mbah Marijan. Ingat Mbah Marijan? Ingat Bu? Alhamdulillah. Waktu Gunung Merapi meledak, maka beliau ditemukan dalam keadaan bersujud meninggal dunia kena udus gembel itu apa awan panas. Alhamdulillah, walaupun di sana ada bunker khusus untuk orang yang kena awan panas, masuk ke dalam. Yang sudah pernah ke Gunung Merapi, di step pertamanya kalau istirahat di itu
ada bunker yang lebih kurang isinya 5 ke 12 meter, di dalamnya ada 8 buah AC, di sananya ada roti, makanan segala macam. Untuk apa? Andai kata awan panas datang, maka kita bisa bersembunyi di sana. Tapi qudratullah, beliau meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa Mbak Marija. Kenapa luar biasa? Walaupun dia sudah mati, tapi sampai hari ini masih bisa ngomong. Apa dia bilang? Rosso. Masih bisa ngomong, padahal sudah mati. Makanya hari ini tadi disampaikan bapak-bapak kita, undang adik-adik datang, bagus. Jangan diusir anak-anak ini. Kalau ribut biasa, mungkin kita dulu lebih parah lagi. Anak-anak ini ribut biasa, dijaga satu orang. Di masjid kami ada satu yang pegang rotan. Jadi kalau anak-anak masuk, kembali dia. Mau gitu aja. Kalau di sini nggak pegang rotan, apa pedah nanti? Coba. Supaya dia mau sholat. Makanya Pak, corona ini luar biasa, menyiksa kita. Kita ingat dulu waktu kita hari raya, tak boleh kita pulang kampung, tapi mudik boleh. Kan terbalik-balik, mudik boleh, pulang kampung nggak boleh. Cuma ngomongnya ini. Udah, baru lanjut 2 tahun ke depan. Sekarang ini hari raya kemarin dibuat peraturan namanya PPKM, beringat kita sampai kemudian dalam PPKM ini semua jalan ditutup, bahkan jalan tikus pun nggak boleh jalan. Tapi ada hikmahnya bagi kita semua. Saya waktu kejadian itu Pak, semua jadwal Ramadan di cancel. Enggak usah. Jadwal Ramadan kita Pak, di ceramah ini nggak boleh, sholat Idul Fitri nggak boleh, apalagi jadwal Jumat dan susun nggak boleh. Akhirnya Ustaz itu telepon sama saya. Assalamualaikum Pak Ardali. Ya Ustaz, apa kabar? Inilah Pak Ardali, bagaimana kita ini? Kalau semua jadwal kita gimana nih dapat penghasilan? Makanya saya bilang, Ustaz mesti juga dagang, mesti jualan, mesti sekolah, supaya apa? Tidak bergantung dari ceramah. Maka kemudian dia bilang, kami kan nggak ada di kegiatan Pak, jadi cuma ada di ceramah. Ya sudah, kalau begitu bagaimana? Beras pun di rumah udah nggak ada, duit sudah nggak ada. Ya kalau begitu, berapa orang kita semua? Ada 100 lebih Pak yang terdampak. Kalau begitu datang aja ke rumah saya. Ngapain kita Pak? Nangis sama-sama dulu. Aku pun kena juga. Awak pun kena juga ya. Nangis sama-sama doa supaya selesai masalah kita. Alhamdulillahirobbil. Ini masih ada 15 menit. Alhamdulillah. Sanggup setengah 1? Sanggup? Ragu-ragu pula. Sanggup nanti. Mana anak-anak perempuannya? Tadi saya baca yang namanya Mikaela Saskira. Mana dia tadi? Allahu Akbar. Bacanya surah apa? Ayo, siapa yang tahu tadi surah apa dibacanya? Iya, ayat berapa? Oh, pintar-pintar. Berarti anak-anak sering ngaji, Pak. Siapa yang ngaji, Pak? Oh, sakit, Masya Allah. Sekarang Bapak tes, siapa yang sudah hafal Quran? Ada? Anak-anak perempuan bisa baca Quran? Bisa? Boleh dites? Boleh? Baca Quran bisa? Bisa. Anak laki-laki bisa baca Quran? Ada hafalan Quran? Ada? Oke. Coba anak-anak perempuannya sanggup yang Bapak bilang ya? Oke? Bisa ya? Mana anak perempuan ini tadi? Anak perempuan. Ayo sama-sama ya, anak-anak perempuannya coba. Nanti kita kesukaan anak laki-lakinya. Ayo, mana anak perempuannya? Angkat tangan anak perempuan. Bagus.
Inna a'tayna. Terus takbir, Allahu Akbar. Nah sekarang kita tes sama tilang-tilang ya. Oke, siap? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ya. Tatazafa zunubuhum ma'lumatun. Enggak hafal Quran. Sorain. Woi. Nah, coba lagi anak perempuannya. Ayo, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Hal Ilailah. Allah Akbar. Itu hafal Quran bagus. Coba lagi ya, gampang. Bismillah. Sambung. Maka Muhammadun aba ahadin. Tidak dibaca Quran mana? Sudah belajar Quran. Mesti ada habis Quran insyaallah. Allahu Akbar. Datanglah corona. Pak di sini kalau sholat subuh merapas Pak di sini. Saya nanya ada macet. Berarti apa ini ada dulu. Ayo sama berapa sakit Pak Nadir? Satu sak berapa itu? 4 orang aja. Masya Allah. Senang. Waktu corona dulu sudah sibuk orang-orang Katolik di masjid, di tempat kami tetap bisa puasa. Masya Allah, luar biasa. Siapa itu? Itulah Satrijal sama Satrian. Banyak orang semua ketakutan. Padahal apa maksudnya? Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan suara azan tapi tidak mau memenuhi panggilan Allah, maka lebih bagus tuangkan saja timah pada situ telinganya. Jadi kalau sudah dalam usul ini seperti ini kata Rasulullah, laki-laki wajib ke masjid, datang ke masjid. Ini musola besar. Tadi saya cerita sama Pak TKM, Pak, kalau nengok lokasi seperti ini, besarnya masjid kita, ada halamannya, semuanya bagus, sudah bisa ditingkatkan menjadi masjid. Apa problemnya? Kami Pak kerjanya di luar semua. Masya Allah, betul ya Pak ya? Awas nih udah persiapan kita ke masjid. Nah, apalagi sekarang kekuatan umat Islam sudah jauh turun drastis. Tadi saya ngomong sama Ustaz, bagaimana ini Ustaz sekarang keadaan kita? Masa-masa kita sekarang ini ada sekarang orang-orang Muslim sudah berani ganggu-ganggu kita. Apa itu? Juara aja itu, tolong jangan buat kali. Dibilang, kenapa kami terganggu? Dari dulu rasa saya, suara aja ini gak ada yang mengganggu. Kenapa? Karena suara aja ini orang Islam, bukan orang kafir, betul Pak? Makanya Bang Edi Rahmayadi marah kemarin. Apa katanya? Bapak-bapak camat, bapak-bapak lurah, seharusnya kalian yang Muslim, kalian lebih dulu datang ke masjid. Bila perlu kalian yang ngajar, kuat-kuat ajarnya, kata Edi Rahmayadi. Terus tiba-tiba kata Bang Edi Rahmayadi mundur, dia bilang apa? Ada orang protes, ajarnya kuat-kuat. Kalau nggak kuat kenapa? Dia bilang Bang Edi Rahmayadi, sedangkan kita pakai mic kuat aja nggak datang, apalagi pelan-pelan. Apa ya? Nah, ada juga ini pernahnya ini Pak Ustaz ya. Saya ini sudah sholat, sering sholat, masuk masjid, tapi ada yang heran Pak Ustaz. Kenapa?
Begitu takbiratul ihram, imam mengatakan Allahu Akbar. Sholat saya laksanakan, tapi pikiran saya kemana-mana. Nah, ibu-ibu memang ini waktu sholat terus pikirannya kemana? Saya bilang bagaimana Pak Ustadz selesai masalah ini? Alhamdulillah Bu, teruskan ada sholat ibu walaupun pikirannya kemana-mana. Ketimbang kita kemana-mana terus nggak sholat. Betul? Iya. Nanti kalau kita sholat terus menerus, insya Allah akan Allah perbaiki sholat kita. Allahu Akbar. Makanya datang sholat. Ini belum cerita Isra Mi'raj, tapi masih mukaddimah insya Allah. Ya, ada dua jam ini ya, insya Allah. Baik, datanglah seseorang. Nah, ini kita mulai masuk materinya. Datanglah seseorang yang berpakaian rapi, tidak terlihat kelelahan, dan kemudian datang ke majelis Rasulullah. Begitu datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengucapkan salam, duduk di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk tersebut, sahabat-sahabat heran, bertanya-tanya dalam hati. Maka orang ini menanyakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, labbaik kata Muhammad, ya, coba ceritakan padaku tentang iman. Kata Rasulullah, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul dan Nabi Allah, beriman kepada qadar dan takdir Allah, dan beriman kepada hari kiamat. Lantas orang ini mengatakan, benar ya Muhammad. Maka sahabat heran lagi, kenapa orang ini yang bertanya, tapi dia membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Lantas dia menanyakan lagi, ya Muhammad, ceritakan kepada kami, kepadaku tentang Islam. Maka dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, Islam itu adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Betul Bu? Alhamdulillah. Yang ketiga, ceritakanlah padaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Ihsan itu adalah ketika kalian semua beribadah kepada Allah, maka lihatlah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat Allah, yakinkan diri kalian bahwa Allah melihat kalian. Nah, sudah dapat tidak? Dari tiga ini yang disampaikan, timbullah hukum-hukum. Satu tentang keimanan, ini berbicara tentang tauhid, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan semuanya itu masuklah karena tauhid. Yang kedua tentang syahadat, kemudian tentang sholat, tentang zakat, puasa, dan naik haji. Datanglah dari situ hukum-hukum fikih, tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih jual beli, dan sebagainya. Lantas bagaimana tentang ihsan? Dari ihsan ini timbullah pelajaran namanya akhlak. Yang hari ini akhlak ini harus kita perbaiki. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, makanya Pak Bu, begitu kita kadang-kadang merayakan Maulid ini, ada juga orang Islam ini yang agak-agak nakal. Kenapa dibilangnya Maulid itu bid'ah? Kenapa bid'ah? Ya dulu nggak ada sama Rasulullah. Terus pesawat itu ada sama Rasulullah? Nggak ada. Handphone ada sama Rasulullah? Nggak ada. Apalagi sepeda motor dulu Rasulullah ada. Mana ada sepeda motor dulu? Kalau ini yang dia sebabkan, keliru semuanya. Karena yang kita lakukan ini bukan ibadah mutlak. Kalau ibadah dia tak boleh ditambah-tambah. Contoh, sholat subuh di musola al-usra ini
rakaat. 2. Nah, kalau ada nambah, mulai besok 3 rakaat. Itu bid'ah. Enggak ada dasar hukumnya. Apa itu? Puasa Ramadan. Aku mau puasa selama 15 hari saja. Kenapa puasa itu sebulan penuh? Tahu-tahu ada orang cuma 15 hari aja. Ini mengadakan hukum dari Rasulullah. Ini bid'ah. Baca Yasin bid'ah enggak? Enggak lah, orang baca Yasin. Kita baca Quran. Mana ada bid'ahnya? Kenapa mesti malam Jumat? Ada yang tiap malam. Kenapa malam Jumat ini? Bu, dulu siapa yang pernah tinggal di Karangsari? Ya, maaf. Karangsari itu dulu juga seperti ini, kampung. Susah jalan. Pak, ke bawah ya Pak. Mudah-mudahan jalannya segera dibenahi. Insya Allah. Nah, apa masalahnya? Dulu susah. Ngumpulkan orang susah. Jalan coba jalan sempat makan sawah. Naik kendaraan payah. Jadi bikin diri Yasin. Kenapa? Ngumpulkan orang payah. Maka bersilaturahimlah semua bentuk grup pemerintahan. Untuk apa? Memudahkan kita bersilaturahim. Kenapa yang dibaca Yasin? Tidak apa-apa. Kalau mau dibaca surah Al-Mulk boleh. Mau dibaca Al-Baqarah sampai habis orangnya ketiduran. Coba Al-Baqarah dibaca. Apalagi dibaca Al-Maidah tambah rame lagi. Makanya ada ulama membuatkan seperti Ustaz kita tadi. Contoh, ada selawatan luar biasa. Ayo ibu-ibu semua, kita juga akan selawat. Adik-adik siap selawat ya? Ayo sama-sama ya Pak. Kita belajar juga bertawasul kepada Rasulullah. Diaturlah sama orang-orang dahulu, lebih kurang antara tahun 400 sampai 500 Masehi. Apa namanya? Hijrah. Maka ketika itu pada keturunan Islam ini sudah mulai memudah. Tidak lagi mengetahui sejarah-sejarah Rasulullah, tidak lagi mengetahui siapa bapaknya, siapa mamanya, bagaimana keadaan kecilnya, siapa yang menyusunya, siapa kakeknya, siapa musuh-musuhnya, nggak diketahui lagi. Maka ulama sepakat berkumpul agar kemudian menarik lagi sirah nabawiyah itu. Salah satunya ustaz-ustaz kita dulu, ulama-ulama kita dulu membuat namanya Al-Barzanji. Ibu sering baca. Kalau di mana? Kalau kita pas acara-acara, bukan kita berdiri tadi menyambut Rasulullah jalan rohnya, bukan. Tapi kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari kelahirannya, dan kita tidak beribadah. Tapi kalau kita lakukan ini, insya Allah kita mendapat pahala. Makanya menyelenggarakan maulid bukan hukumnya bid'ah. Rasulullah pernah belum merayakan maulid. Maulid nabinya pernah dilaksanakan Rasulullah. Kapan? Ketika dia lahir hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa? Aku merayakan hari ulang tahunku, hari kelahiranku. Kapan lahirnya? Hari Senin. Maka setiap Senin aku berpuasa. Udah Pak, Bu, nanti kalau ada yang bilang surga-surga bid'ah dia terkatakan. Kenapa? Maka kita tahulah cerita sejarahnya. Bahkan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Berangkat Rasulullah hijrah sampai di Masjid Quba. Sampai di Masjid Quba, mendirikan Masjid Quba. Sampai dia itu mendirikan Masjid Quba. Dan kemudian setelah
setelah 3 hari mukim di sana, maka Rasulullah datang ke Yathrib atau Madinah. Dan ketika itu siapa yang nyambut? Orang-orang yang ada di Madinah dulu naik ke rumah kurma, naik ke pohon kurma, karena dulu nggak ada teropong. Maka dia Rasulullah sedang jalan, maka orang-orang Madinah, ibu-ibu, anak-anak, laki-laki, orang dewasa, semua yang ada di bawah, bagaimana menyambut orang yang mulia Rasulullah SAW. Apa ibu-ibu itu bilang? Ayo ibu-ibu masih tahu. Disambut, Hazar Rasulullah, itu Rasulullah. Maka seluruh penduduk Madinah menyambut. Apanya? Tala'al badru alaina min sani bilwada wajaba sukru alaina. Alhamdulillah. Itulah sambutan yang mulia Rasulullah SAW disambut penduduk Madinah. Makanya dari dahulu juga sudah ada kalimat-kalimat pujian kepada Rasulullah, Pak ya. Makanya itu lagu lagi. Qamarun, qamarun, qamarun. Itu apa? Menyambut Rasulullah, menyebutkan Rasulullah laksana bulan yang menerangi bumi. Makanya jangan sembarang-sembarang bilang bid'ah. Hati-hati, jangan-jangan bilang bid'ah malah dia bid'ah. Nah, sudah ada pelajaran. Baik. Sekarang agak seru sedikit. Saya mau nanya di sini, Pak, Bu, saya nanya, jawab ya. Di sini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dipanggil Allah? Sudah pernah dipanggil Allah, Pak? Kita semua ini sudah pernah dipanggil Allah. Panggilan ajar itu panggilan siapa? Allah. Makanya kurang gak tahu. Panggilan ajar itu panggilan Allah. Hayya 'alas sholat. Makanya Pak, Bu, Pak, nanti bapak ada marah sama saya. Nanti kalau mau azan ini, kalau bisa yang suaranya merdu kuat dan bisa apa? Karena ada sesak-sesak nafas. Ini apa? Akbar. Siapa yang mau datang? Udah ada itu Pak, kadang-kadang Pak, orang-orang tua kita dia mau dimuatin terus, padahal udah gak cocok. Serahkan sama anak muda. Dulu ada di kampung kita, Karangsari sana. Siapa yang ingat pernah tinggal di Karangsari? Ada bilal jenazah namanya Almarhum Kek Said, meninggal dunia umurnya 108 tahun, tapi masih di bilal jenazah. Kami sudah nasihatin, apa? Pak Said udah biar kami tidak jenazah. Tidak. Kenapa? Kami pun khawatir mati Pak dari dia. Dia waktu motong kain, dia kena motong kain, selesai. Dia waktu motong kain ini, mari dah. Awak sampai dia kayak apa ini? Lama-lama mati gara-gara itu. Udah kayak jangan ikut lagi. Alhamdulillah. Maka dia sekarang sudah berada dalam alam barzah. Nah kita yang masih hidup, jangan pura-pura ada suara azan. Kata Rasulullah, setan itu ketika azan berkumandang maka dia lari sambil tuntut. Setan itu lari sambil tuntut. Kenapa? Ketakutan. Maka dia datangi suara panggilan azan. Nah panggilan yang kedua Allah panggil. Kapan itu? Waktu kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mana dalilnya? Ibu-ibu masuk di Makkah ketika tawaf sebelum berangkat haji, maka kita sama-sama yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka
panggilanmu. Maka kita semua sudah pernah dipanggil Allah. Tergantung kita mau sadar nggak kalau kita sudah dipanggil Allah. Tadi sudah saya doakan, insya Allah kita semua berangkat haji dan umrah. Amin. Pak, Bu, sebelum masa-masa corona ini, saya alhamdulillah Allah beri kesempatan hampir setiap bulan berangkat umroh. Alhamdulillah. Maka bimbingan jemaah nanti. Sekarang juga umroh sudah murah. Nah, anehnya kita sekarang ini Saudi Arabia sudah buka umroh, Indonesia masih baper dengan Covid. Kenapa Bapak bilang itu? Karena kalau kita sekarang ini mau berangkat umroh harus melewati Jakarta. Berangkatlah kita dari Medan, sudah vaksin segala macam, masuk asrama haji di Jakarta. Habis itu nginap 1 malam di tes PCR, dia lolos baru berangkat. Sampai di Mekah nggak ada karantina, sampai di Madinah nggak ada karantina, kecuali yang vaksinnya nggak pas. Kita yang vaksin Sinovac perlu diakui di sana. Nah, jadi kita sampai dia ke sana, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, kita malah pakai Sinovac. Tuh, makanya lama orang nggak mau vaksin. Kenapa mikirkan mau umroh? Sampai di sana, setelah kita 10 hari atau 13 hari ibadah, kita pulang ke Indonesia melalui Jakarta. Sampai Jakarta kita langsung nggak bisa pulang. Kenapa? Di karantina 5 hari. Kalau siapa yang biayain itu? Makanya umrohnya jadi mahal. Ada yang di atas 30 juta. Allah Akbar. Makanya kita dari Biro Travel Umroh minta pemerintah, ayolah selesaikan masalah ini. Kan orang berangkat ini sudah vaksin, sudah segala macamnya. Ternyata udah divaksin pun ada yang kena corona. Ya Pak, ada yang sudah vaksin kena corona juga. Nah, banyak ya Pak. Nah itu dia. Apalagi yang belum vaksin. Pak jadi ngomong kayak gini. Iya, saya ngomong gini kenapa? Saya beberapa kali mandikan jenazah orang kena COVID. Gak apa-apa, saya aja alhamdulillah. Gak apa-apa, kenapa? Yang penting jenazahnya gak melawan. Sudah. Makanya ayo nanti ibu-ibu kalau berangkat bapak umroh silakan nanti catat nomor saya minta di BKM berangkat kita berapa DP-nya 5 juta saja. Jadi berapa Pak? Cuma cara bayarnya? Gak usah bayar lagi. Nanti biar abang saya yang bayar. Siapa abangnya Pak? Baik kali. Itulah dia Bang Muamalat, Pak Sumur, DRD, dan saya Mandiri. Bapak bayar ke sana. Jangan saya lagi bapak saya semua itu. Nah, udah ya. Udah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kasih tahu kalau ke Makkah itu kita mau ibadah, bukan jalan-jalan. Ada jemaah ini mengatakan umroh ini wisata religi, bawa uang banyak-banyak. Pikirannya umroh. Udah kita kasih Pak Bu, jangan banyak-banyak bawa duit kan. Kemana? Ke Masjidil Haram. Nanti hilang, cecer. Kalau Pak nggak ada apa, bawa. Tahu-tahu ada jemaah pulang nangis. Ustaz, kenapa? Bilang uang saya Pak, berapa? 8 juta. Kok bisa hilang? Dikeroyok saya sama orang-orang perempuan-perempuan yang besar-besar dari Afrika itu. Dikepul Pak, orang yang ikut kita ini kecil-kecil, pendek-pendek. Ditutupi dengan sarung begini, hilang ibu-ibu kita. Dirogoh tasnya semua, hilang uang sampai 8 juta. Allah Akbar, ibu. Sudah saya bilang, jangan banyak bawa duit. Kemana? Orang mau sholat apa yang bawa duit? Itulah Pak silap saya. Kenapa itu bawa duit? Ada cerai bagus di Pak. Cerai Pak, gara-garanya. Sama Anda. Nah saya bilang jangan bawa itu. Bukan gitu Pak Ustaz, kami prihatin juga. Apa prihatinnya? Ini kan kota suci, Makkah Al-Mukarramah. Kok ada di sini kan kita lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kota suci, kok masih ada maling? Oh Pak, maka setelah bercanda saya bilang sama ibu ini, Bu, betul, Makkah ini tempat kelahiran Rasulullah
makan. Makanya kalau kita berangkat, niatkan kita betul-betul mau melaksanakan ibadah. Kenapa? Kalau melihat kejahatan di mana-mana ada. Makanya ingatkan itu. Ayo kita berangkat haji dan umrah. Yang ketiga, panggilan Allah ini adalah ketika kita semua ini nanti berpulang ke rahmatullah. Irzi'i ya Rabbi radatan mardiyah. Pulang kita kepada Allah, meninggal dunia. Siapkan ya Pak, insya Allah. Nah, sudah jam berapa? Hampir jam 10. Alhamdulillah. Masih kuat ya? Nah, saya baru akan cerita. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas di surat Al-Anbiya menceritakan apa? Bahwa makana Muhammadun, itu juga salah satu ayatnya yang mengatakan bahwa Rasulullah diutus untuk rahmat sekalian alam. Nah, jadi bukan kepada umat Islam saja, tapi juga kepada seluruh alam ini. Makanya kita semua heran saat ini, kenapa ada mencaci Rasulullah, memaki-maki Rasulullah dan sebagainya. Padahal Rasulullah itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka sekarang akhlak kita Masya Allah, Pak Bu ya. Ayo ini nanti semua datang kita ke mushola kita ini, datang kita ke masjid kita ini. Mudah-mudahan supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Rasulullah mengingatkan? Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada kita. Di mana itu? Allah cerita dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Baca nanti Pak. Apa kata Allah? Ada 3 tanda orang merugi menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu kata Allah? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Siapakah tanda orang merugi? Yang pertama, orang yang memutuskan tali yang Allah kukuhkan kepadanya. Apa itu? Orang banyak ngaku Islam tapi tak sholat lagi. Ini namanya memutuskan tali yang Allah kukuhkan kepada dia. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, orang yang membuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Makanya tadi diingatkan. Dari mana? Dari pertama saya bicara tadi, jangan tinggalkan sholat. Sebab apa? Dalam sholat ini ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jaga sholat kita. Pak, Bu, dulu kita dalam alam ruh pernah saja apa? Syahadat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Wahai semua ruh, Pak Bu, ibu-ibu yang pernah hamil, ketika hamil 4 bulan, ini bukan hamil, buncit. Ibu hamil, maka ruh ditanya Allah, apakah kalian saksikan aku sebagai Tuhan kalian? Qalu bala sahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikannya. Maka roh ini dimasukkan ke rahim ibu-ibu. Makanya besar, berdenyut, kemudian nendang sana, nendang sini. Begitu ibu-ibu ini hamil, bacakan surah-surah Quran, bacakan selawat-selawat kepada Rasulullah, supaya anak ini nanti keluar bisa menjadi apa kita katakan soleh dan soleha. Bacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Anak roh tadi yang dimasukkan ini jadi nyaman roh. Dibacakan sholawat tadi itu. Salatullah salamullah. Anak ini agama besar dia bagus dan anak-anak kecil kita ini sering
insya Allah ada yang 3 tahun rajin nanti mulai lahirnya diajarkan murotal Quran 3 tahun dia bisa habis Quran. Masya Allah. Kenapa? Anak-anak ini menangkap otaknya lebih cerdas ketimbang kita. Diputarkan ini dan tidak meniru, diputarkan ini dan itu. Umur 8 tahun, 7 tahun atau 8 tahun dia sudah bisa ikut MTQ dan sebagainya. Seperti yang baru kemarin ini, juara 3 internasional. Tahu ya? Sebabnya apa? Bacakan Al-Quran. Ma'apal Yasin, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim. Bacakan Quran supaya anak kita ini keluar dari soleh ataupun soleha. Jangan dilakukan iwak peye. Ini kan banyak orang itu. Apa itu? Iwak peye, jadi peye anak-anak. Nah, makanya sekarang saya nggak tahu ini di dalam pertanian desa di tua dusun dalam ini jauh puskesmas ke sini rumah sakit itu. Kalau melahirkan kemana? Kemana? Ada bidan di sini. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan di sini, apakah pernah ibu-ibu melahirkan anak bayi, lahirnya ketawa? Kenapa sakit? Terus mana ada anak lahir ketawa? Apa sebabnya dia nggak ketawa? Karena beda alamnya. Dari alam lahir ke alam dunia. Maka kata Rasulullah, anak-anak laki-laki diajarkan, anak perempuan dikomahkan. Untuk apa? Mengingatkan dia dulu dia pernah bersyahadat. Bacakan asyhadu an la ilaha illallah. Ingat ya. Nah, sekarang saya tanya ke ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak mau saya tanya. Kenapa ibu-ibu terus? Bu, ngaku aja, ngaku dengan sejujur-jujurnya. Siap bu? Apakah ibu-ibu pernah lupa nggak sama anaknya? Ini suami-suami yang sudah pernah lupa nggak sama anaknya? Saya kasih ya bukti ibu-ibu lupa. Mau? Pasti pernah lupa sama anaknya. Kapan itu? Waktu gendong anak itu. Nanging, anak siapa? Makanya katanya nggak pernah lupa, tapi kenapa bisa lupa? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak tetangga ini? Tuanya satu kasih lagi selalu nggak tahu. Nah, pernah lupa ya bu? Nah, anak kita umur sampai 7 tahun nanti ajarkan Quran dan suruh sholat. Udah boleh disuruh sholat, sholat. Makanya jangan dibiarkan anak-anak kecil kita di rumah. Kira-kira 15 menit, 10 menit sebelum maghrib suruh datang ke masjid. Kalau dari mereka ribut, siapkan. Apa itu? Bawa rotan. Yang mau juga pakai parang. Nah, apa? Diam dia. Dah 7 tahun disuruh sholat. Nanti 10 tahun kalau dia nggak mau sholat udah boleh dipukul. Jangan dibacok. Dipukul. Maksudnya bacok ini sih kata Bapak Suco. Nah, umur 12 tahun anak-anak kecil kita ini dia mau sunat atau hitam. Tukang hitamnya nggak pernah nanya, dek kau Islam? Nggak gitu. Waktu mau sunat, dek baca usaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka saya bilang, hafal apa dek? Apa? Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup pakai sini gini ya. Jadi ditutup pecinya sambil takut kan. Walaupun amin disuntik sama apa namanya sama mantrinya itu. Coba baca lagi apa?
Tahu-tahu ada ibu-ibu jemaahnya istri Pak. Nanya sama saya, Pak Ustaz, kenapa? Sebenarnya mana lebih sakit, melahirkan atau sunat? Saya bilang, saya tak pernah tahu melahirkan. Setahu saya paling sakit itu sunat. Kok gitu Pak Ustaz? Saya marah sama Pak Ustaz. Kami melahirkan ini bercucuran darah, tunggu 9 bulan sekali. Kami kasih makan, kami sekolahnya. Kenapa marah saya? Kenapa Pak Ustaz bilang sakit dan sunat? Tetap sakit sunat. Kenapa? Ibu melahirkan di setiap tahun. Tapi laki-laki tak boleh sunat ya? Betul Pak. Sudah. Kok ketawa terus deh? Sudah. Ibu-ibu, kemudian nanti anak kita mau nikahkan cepat. Tetap kami tunggu ikan sari, baru saja terjadi dalam pembunuhan juga. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri gara-gara dibiarkan pergi-pergi. Ini dibiarkan pergi Pak bawa anaknya ya. Jangan, nggak boleh kata Ustaz. Udah Pak Saudara dari 15 menit, tidak boleh. Nanti jadi bawa pemiayam. Boleh bawa katanya. Sudah nikah, kalau sudah masanya silakan nikah. Abang sudah nikah? Nah, siapa yang belum nikah sini? Mudah-mudahan bisa cepat nikah. Udah nikah belum? Bagi anak laki-laki, saya ingatkan, ini ikuti apa yang saya sampaikan. Nasihat yang terbaik. Kalau nanti anak-anak muda ini mau nikah, usahakan jangan cari istri yang pandai cari duit. Paham? Tidak paham ya? Jangan cari istri yang pandai cari duit. Kenapa gitu? Saya kerja, Ustaz menyinggung perasaan saya. Kalau kerja bagus, tapi kalau istri yang pandai cari duit, di mana ada kesimpan dapat aja. Itulah cari duit. Bahkan duit kita mau di laundry pun dapat ya. Bukannya nanti kita dapat juga, ada 50.000. Itulah istri yang pandai cari. Tapi ibu-ibu jangan marah. Saya kasih tahu rasanya. Kenapa kerja ini saya enggak? Sebenarnya uang suami ada hak istri. Uang istri tak ada hak suami. Nanti kalau ada sudah bulan saya. Kalau berantem dengan panggil saya ada gimana? Nah itu kesalnya. Udah. Masih ada dua. Apa yang belum itu? Bu, anak kita kalau mau nikah mudahkan. Bilang sama tuan kadinya Pak mudahkan. Ada tuan kadi kadang-kadang mau nikahkan orang, dia suruh satu nafas Pak. Suruhnya satu nafas. Entah kalau ini ada penyakit asma. Saya sering Pak. Ulang. Saya nikahkan padamu anak kandung saya bulan mahal 2 kilo emas tunai. Dia nggak bisa ngomong. Saya terima nikah. Ulang betul ini. Jangan diulang. Nikah ini ijab kabul. Yang penting dan ngerti ada pelepasan hak dari anak orang tuanya kepada laki-laki pilihannya. Makanya mudahkan. Dia bilang Ustaz Thomas saya marah. Apa yang Ustaz ini? Mesti ini sakral, nggak boleh. Mesti diucapkan dengan jelas. Ya udah tak usah lah. Dia bilang. Tahu-tahu besok-besoknya kami ketemu lagi tempat pernikahan. Pernikahan siapa? Kebetulan maaf ya Pak, laki-lakinya bisu. Laki-lakinya bisu. Jadi bapak nikah kan? Ayo berapa yang biaya? Siapa nikah? Gitu aja. Dah, katakan bapaknya, saya nikahkan pada anak kandung saya, Maya Sari misalnya kan? Maharnya 2 gram emas tunai. Ditengokin apa nanti dulu? Mertuanya. Dia nggak dengar, udah itu bisu. Dia ngomong bisu Pak. Dia cuma daripada tadi. Makanya tak usah soal satu nafas. Akhirnya kemana? Kalau jadi bisa ngomongnya, bisa. Pakai apa? Bahasa isyarat. Belajar bahasa isyarat. Saya pukul ini.
ini pukulnya saya pukul. Ayo. Ayo, duduk. Bu, Pak, saya pukul pengantin dulu. Tengok ke saya. Nah, ya, jadi tidak. Baru saya bilang, Pak, ucapkan, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya, Maestari, maharnya 2 gram emas tunai. Saya pegang dia. Tengok ke saya. Dan dulu dia. Pengantin perempuannya. Ya. Sekarang apa ada di situ? Ini kali itu jarang ngomong. Ini teringat saya lucu-lucu. Makanya saya bilang, mudahkan Pak. Ada lagi saya menghadiri pernikahan yang perempuannya muda. Aduh, nggak dengar. Nggak tahu deh. Mana pengantin perempuannya? Ini kalau menikah, dibawalah pakai cantik yang luar biasa. Senyum-senyumlah perempuan ini. Masuk situ, dah. Tahu-tahu, dek, ada perempuan ini. Coba kau sahadat. Ketawa dia perempuan itu. Coba deh baca sahadat. Iya, baca sahadat. Kenapa oleh perempuan ini? Akhirnya saya kecolok dari belakang. Pak Azari. Wah, takutnya apa? Omongnya begitu, Ustaz itu, kenapa? Dia ibu dengar. Maka saya bilang sama teman-temannya, udah Pak Ustaz, nggak usah ditanya lagi. Kenapa Pak Azari ini kan rukun juga? Udah nggak usah tanya, ibu dengar. Nanti malu. Betul calon suamimu ini. Ini suamimu. Malu kali lagi ini kan. Rupanya nggak dengar. Makanya udah nikahkan aja. Selesai. Nah itu paling akan ketika. Udah jam 10. Alhamdulillah. Dah. Apa lagi Bu? Nanti umur kita 40 tahun. Umur kita 40 tahun. Disuruh kita tobat Pak. Baca di surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika umur kita 40 tahun, tobat kita dan muliakan orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tobat, muliakan orang tua kita. Baca di surah Al-Ahqaf ayat 15. Situ diterangkan Allah, ketika kita menjelang 40 tahun, tobat kita dan muliakan orang tua kita. Karena hari ini ada orang anak muda hebat titelnya, pangkatnya hebat, tapi tak memuliakan orang tuanya. Gara-gara apa? Takut meninggal bapaknya Pak. Saya bilang sini. Kenapa? Dek, ayo kau mandikan jenazah yang mana bisa Pak? Kenapa gak bisa? Takut aku betul. Kenapa takut? Ini kan ayah kau. Dulu kejar kali dia dipukuli ini. Jadi semana takut pelaku nanti hantunya datang. Wah, saya bilang dah oleh anak ini. Sini kau. Kenapa? Bantu kerjakan jenazah yang ini. Tapi Pak Rizal ini temani ya. Saya temani. Pak Rizal kok berani mandikan jenazah? Saya sudah mandikan lebih daripada 800 jenazah. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini tidak ada satupun jenazah itu yang komplit. Iya, katanya tadi kan dia takut. Gak ada kejadian jenazah komplit. Tiba-tiba malam-malam datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Oh, siapa di luar? Yang tadi siang dimandikan Pak Azari. Kenapa mau balik lagi? Aku biasa pakai sabun Lux. Kenapa sekarang pakai sabun telepon? Gak ada. Mandikan. Makanya kita belajar pada supaya kita bisa tahu mandikan jenazah. Sekarang ibu saya tanya, kalau ibu sedang halangan, boleh nggak mandikan jenazah? Enggak. Ibu lebih ya. Nanti kapan-kapan saya kembali lagi cerita dengan baru kifayah. Nah, umur kita kata Rasulullah hanya 63 tahun saja, sebagaimana umur Rasulullah. Betul ya? 63 tahun. Makanya yang umur mendekati Pak Ustaz 60 tahun. Hah?
Pak Usman, Pak Ustaz berapa? Gimana materinya kali ini? Nah, saya bukan nakut-nakuti. Jadi kita bertobat kepada Allah. Umur kita udah 63 tahun, udah warning sama kita. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, itu sudah mau meninggal dunia, kan dia cenap-cenap. Payah napas. Nah, itu Pak, Bu. Begitu kita lihat ada orang mau meninggal dunia, kata Rasulullah, lakinnal takum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah pernah dengar? Allah, Allah, Allah. Ajarkan dia karena ada hadis Rasulullah, man kana akhirul kalam la ilaha illallah darul jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ini? Maka dalam tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat syahadat. Kalau kita nggak praktek dalam sholat, susah nanti mengucapkan syahadat. Walaupun kita kursus setiap hari. Kursus di mana? Di bahasa Inggris. Nggak akan bisa. Kita S1, S2, S3 kita juga akan percuma aja nanti kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat yang mulia ini. Ya Pak ya, S1, S2, S3 ya. Untuk apa itu? Kalau kita mati nanti tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ketika jenazah kita sudah dimasukkan kubur, ada sebagian dari jenazah di tempat kita ini atau di medan sana mentalkinkan jenazah. Apa katanya? Ya Abdillah ibn Abdillah wasbiril fi harasta min dunya ila akhirah wa hiya sahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hai pulang di pulang, kau sudah berada dalam alam barzakh. Ingat janjimu dulu kepada siapa? Kepada Allah. Waktu kau berada dalam alam barzakh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Itu sudah kita lalui. Masuk kita ke dalam rahim, baca sholawat, kemudian lahir ke dunia, diajarkan sholat, kita nikah dan umur 40 tahun suruh tobat, dan kemudian kita meninggal dunia. Apa janji kita kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, kalau kita nggak sholat berat kita mengucapkan kalimat syahadat ini, maka jangan tinggalkan sholat. Nah, yang kedua, apa itu kata Allah tadi? Orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Makanya Pak, tanpa kita sadari, tanpa kita perhatikan, corona covid kurang ajar ini menyebabkan kita putus silaturahim. Maka kita ingat itu, buka mesin itu begini. Ingat itu. Nah, terus buka ini. Nah, buka sini. Lama-lama salam dulu ini. Ingat itu kan, masih ingat. Abdul, buka semua karpet di masjid. Kenapa? Karpet ini menjadi sumber utama. Kemudian dilarang acara-acara di masjid. Mesti pakai masker, mesti pakai apa lagi? Sanitizer, mesti apa lagi? Jaga jarak, physical distancing. Tapi kalau gajian nggak bisa ibu-ibu. Begitu gajian itu mana gaji? Coba pas gajian di pasar Roro, saya lihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Allah? Hari ini kejadian sama umat Islam Indonesia. Gara-gara COVID ini disuruh kita pakai masker. Saya baik sangka. Kenapa baik sangkanya? Karena dulu ada orang yang mengucapkan bahwa menghina daripada syariat Allah. Ibu-ibu ingat saya mengatakan tusuk kondeku lebih bagus dari cadar. Ingat itu siapa bilang itu? Sekarang masuk lagi hadapnya juga. Siapa namanya? Busuk nawati, busuk dia. Masuk agama lagi. Dia bilang begitu dulu, akhirnya datang corona. Sampai bapak-bapak memakai apa hijab dipakai. Makanya katanya ada mazhab itu kalau orang Islam pakai mazhab
Apa itu? Pakai hijab. Itu mazhab Syafi'i. Ada orang yang tidak memakai niqab ini. Itu mazhab Maliki. Kalau di Indonesia, kenapa orang masker pakai masker? Itu mazhab Jokowi. Nah, hati-hati kita menghina agama Allah. Nah, jaga silaturahim, terutama anak-anak kita. Qul anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Pak Bu, baik Bu, Pak Bu, Bapak-bapak Ibu-ibu, jaga hubungan antara suami istri, sama anak juga jaga, sama istri jaga baik-baik, supaya kita semua aman. Apa yang maksudnya? Jaga, sayangi istri kita. Kamu masih hidup, insya Allah. Kalau udah mati juga. Kenapa? Baru kita terasa. Kalau sudah hilang, insya Allah. Nah, apa yang terjadi? Sayangi istri kita. Saya suka ceritakan masalah-masalah pribadi saya. Apa itu? Ketika saya masih bersama almarhum istri saya, Masya Allah, di dalam ini kata bahwa ingin menikmati acara maulid ini. Nanti kan biasanya pulang kalau kita acara-acara wirid apa tuh kan dibawa ibu untuk ya Pak. Jangan tersinggung Pak Mikael. Kan habis acara biasa dibawa ibu untuk, makanya dibawalah kita untuk sampai di rumah saya ketemu ibu. Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam. Udah pulang, cium pipi suka. Keningnya kanan kiri. Nah, cium. Rupanya istri kita suka di sini. Masya Allah. Nah, ada apa tuh? Kok dibawa ini tuh Bang? Ini dari Majelis Taklim Mushola Al-Husna. Apa yang dibawain? Nasi padang pakai rendang. Contoh ini. Nanti betul-betul buat. Oh iya, diambil istri saya lah piring. Cuma satu biji piringnya, buka pesanan nasi bungkus itu dan kemudian makan bersama kami. Dibuatkan teh manis. Saya ambil nasi kanan, udah duduk sini. Saya udah makan Bang. Duduk sini. Ayo makan bersama. Yuk coba. Saya ambil makanan, masuk ke ini Pak. Dia udah ambil sendiri. Enggak. Ini hikmah suami kepada istri. Kita suami Bu. Terus masuk aja. Dia bilang udah akan selalu sendiri. Istri harus dihikmah sama suami. Terus diambil kasih ambil dan diminta manis. Diminumkan ke mulutnya. Rupanya ketika kita Pak ambil air minum itu untuk suami istri itu, kita minumkan. Ya Allah, senang bahagianya. Mukanya warna merah ini Pak. Apa kita dia malu-malu? Terus dia bilang sama saya, Bang, apa? Walaupun udah tua, abang ini kayak mineral. Apa deh? Kayak mineral. Apa itu? Ada manis-manisnya. Udah tua, makanya nanti mulai besok, bapak-bapak saya kasih amalan. Iya Pak, besok saya kasih amalan. Pak BKM saya kasih amalan. Bapak saya kasih amalan. Apa itu? Mulai besok, ketika kita kerja keluar dari rumah, coba cium pipi kanan dan kiri istri. Mau? Mau. Bapak-bapak siap? Stres. Cium Pak, cium. Mencium pipi kanan istri itu dapat satu pahala, adalah haji dan umroh. Makanya kita cium dua-dua supaya tiap hari dapat pahala haji dan umroh. Nyiumnya nggak boleh. Terus. Cium sampai kan kiri ya cium. Besok kalau dia lupa panggil Papa. Kenapa Mak? Belum datang ini Hajar Aswadnya. Cium. Cium. Insya Allah berkah. Jangan takut. Dicium istrinya baik-baik. Supaya apa? Suami langsung ingat. Begitu didoakan istri, rezeki suami itu banyak. Jadi Pak, kalau bapak-bapak cium besok, kelingnya Pak pipi kiri, pipi kanan sama kelingnya, insya Allah dapat 3 pahala haji dan umroh. Nah, bapak-bapak banyak mau Pak ya? Nah,
kalau satu istri. Saya nggak mau satu lagi malu dulu. Itu kalau satu, kalau seperempat itu lah dia harus. Nah, kemudian jaga silaturahim kita dulu ya. Apa itu? Pak, kalau kadang-kadang istri ini kepingin liburan. Saya pernah masih hidup almarhumah itu mengatakan, Bang, ya nonton yuk. Wah, enak aja nonton. Saya sudah turun di dakwah, saya tidak menonton. Janganlah gitu. Kenapa, Bu? Saya ini dulu ahli dalam kosmetika. Saya bisa merawat ibu untuk makeup apa artis, makeup karakter saya bisa. Gak percaya buku tanya. Mana itu 3 sampai tataran dasar, mana blush on, mana eyeshadow, mana eyeliner, mana maskara. Tahu saya, pakai air masih tahu. Tapi airnya cerah masuk di bawah. Tidak, saya tidak mau lagi nonton. Jangan marah, Bang. Abang ini mau marah aja. Tidak boleh nonton. Saya sudah ikrah. Sabar. Kenapa? Ini film agama, film Islam, film tentang Palestina. Masyarakat agama pula di Palestina. Apa dia judulnya? Ayat-ayat cinta. Udah nonton? Nah, waktu itu lagi keren. Allah deh minta maaf ya satu-satu kali ini. Maaf abang ya. Abang kira apa? Udah nonton yuk. Di mana filmnya? Ditengok. Oh, ada main di Tasbih 2. Bukan itu. Apa itu? GP Mas. Ibu kalau GP Mas itu portal poin. Jangan di jalan pertanian, ada jalan-jalan bawa suaminya supaya bisa nonton. Nonton masuk di sana, hah? Makanya saya ajarkan sekarang supaya suaminya bawa. Itu siapa? Diam juga. Masuklah nonton. Tiketnya 80.000, Masya Allah. 3 orang ini, saya, istri, anak almarhumah. Masuk kami ke bioskop. 3 jam Ustaz film itu. Begitu selesai nonton, berlindangan air mata saya. Ditanya istri, kenapa kau nangis? Habis waktu 800. Bukan gara-gara film itu aku nangis. Habis waktu 800. Kenapa? Tiket 80.000 kali 3, 240.000. Beli popcorn itu. Popcorn jagung itu 80.000 pakai keju. Coba yang makan jagung pakai keju 80.000. Jijik kan? Air mineral itu 1.000. Kemana nggak mau darah tinggi? Saya cuma mau ingatkan ibu-ibu bapak, bukan mau cerita dulu saya untuk itu. Saya dapat ikhtibarnya uang 800.000, 3 jam kita manfaatkan hanya untuk kesenangan kita nonton sementara, habis percuma. Tapi kalau andai kata dibawa ke masjid mushola al-Husna ini luar biasa. Makanya dapat pahala. Nanti coba sedekah. Kenapa itu Pak? Kalau khotib sudah naik ke mimbar, bukan sering orang yang boleh cerita lagi. Ayo. Ada tiba-tiba orang kayak saya gini, tegak bagus. Wah, kayak Ustaz datang. Karena aku udah naik, dia langsung sholat sunat, kemudian duduk. Tahu-tahu lewat celengan kayak tadi itu. Itu celengan itu, mana tadi celengan? Ada Pak. Lewat celengan buka dia. Dia mau nggak ngasih pakai jas, airnya dikorek-korek nih. Dapat lama dikorek. Dapat. Upaya dapat duit 2.000. Dia masukkannya. Lama kali itu. Ya Allah, ampun dosa aku, aku adukku semua tentang itu. Anak bisa kan? 2.000. Tahu-tahu di sana yang seperti ini ada orang tua yang kami dari belakang. Di gambar kayak ini ditunjukkanlah uang 200.000. Dia memang ini. Ini dia tidak boleh ngomong. Ini ada. Bapak cuma ini. Oh dia adalah duit ini. Lantas dimasukkannya ke tabungan tempat itu. Dia merhatiin bapak ini turun bajunya, akhirnya juga ada tulisan. Tapi kenapa bisa infak sampai 200.000? Nanti ku tanya kepada
pulang. Begitu pulang dipanggil, Pak, sini. Kenapa Pak? Bapak kerja di mana? Nggak kerja. Loh, tapi kok bisa Pak 200.000? Yang mana? Yang tadi Bapak kasih aku, bukan dolar, duit kamu jatuh. Mau dipulanginya diserah tanggap. Terus 2.000 Pak. Habis. Kenapa orang kulit kedekut? Makanya Allah sampaikan, Inna Allah hasara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum minal jannah. Allah telah beli dari siapa? Minal mu'minin. Apa yang dibeli Allah? Hartanya dan jiwanya bagi mereka adalah surga. Ayo kita pakai ayat. Kita tingkatkan masjid kita ini adik. Musola kita luas ini. Mudah-mudahan bisa jadi masjid insyaallah. Amin. Dan saya akan cerita. Yang ketiga, orang yang merugi itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Siapa yang merusak ini bukan hanya membabat hutan, bukan hanya mengalihkan bank, tapi yang paling rusak saat ini adalah akhlak. Akhlak kita rusak, makanya ini mengerikan. Masa ada menteri yang nangani bansos, kok malam akan ada bansos. Ayo Pak ya. Wah, masuk satu. Siapa lagi? Ada seorang habaib bilang, Pak Rajani misalnya, Pak Rajani sehat saya. Dokter pergi diperiksa, kena COVID, turun rokok, kena 4 tahun Pak. Masya Allah, Habib Rizik Syihab. Apa salahnya Habib Rizik Syihab itu? Tapi siapa? Jaksa Pinangki dihukum 11 tahun, sekarang turun 4 tahun. Siapa lagi yang mau diancam-ancam hukuman mati? Sekarang ini sudah menjadi ringan. Jadi ada diskon oleh orang-orang yang nakal. Padahal Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian. Kenapa? Ada 10 teman setan dari dunia sampai di neraka. Siapa itu nomor 1? Hakimun Jair. Siapa itu? Orang-orang yang diberikan tugas amanah untuk adil tidak melaksanakan tugasnya. Hati-hati. Kalau sama orang miskin 3 biji baru kita curi kayak di PTP bisa masuk penjara. Tapi orang yang bakar hutan bebas deh. Kok berani kali Bapak mau berani aja apa orang betul. Saya kalau ada ceramah kayak ini besok masuk viral. Apa dibilang orang itu? Pak Rajali ini radikal. Wih, Ustaz radikal. Biar ada, saya senang nanti biar radikal. Kenapa? Karena radikal itu maksudnya ramah, terdidik, dan berakal. Siapa yang mau protes itu kejahatan? Kalau nggak Ustaz, Rasulullah katakan nanti di akhir masa akan datanglah kepada kalian orang-orang yang mengajarkan agama, para habaib, para ulama, para dai, para ustaz akan dihinakan, dan kemudian ketika itu datanglah para koruptor, para pezina, para narkoba, para orang-orang yang tidak suka Islam, orang-orang yang dari dasar kurang ajar itu akan dimuliakan, dan kemudian ketika itu kata Rasulullah akan datanglah Ruhaibidah. Ya Rasulullah, siapa Ruhaibidah itu? Itulah orang bodoh tapi urusi umat. Nah, karena siap-siap, apa yang siap-siap kuatkan persatuan umat Islam, jangan dicerai-berai. Kenapa hari ini banyak sekali undang-undang itu sudah diamankan. Bahkan ada undang-undang namanya Omnibus Law yang disahkan jam 2 jam 3 pagi. Nah, kemarin diusulkan juga rancangan undang-undang HIP sudah disetujui, sudah diketok palu di undang-undang, diprotes sama umat Islam. Apa rancangan undang-undang kalau itu dari Pancasila itu? Kenapa mereka berubah dari Pancasila kalau dibahas dari Trisila? Undang-undang ini Pancasila kita itu warisan ulama. Maka jangan dirubah. Nanti kalau diperas jadi Trisila, nanti diperas lagi menjadi Ekasila, lama-lama menjadi Asusila. Masya Allah. Makanya kita hati-hati. Kenapa? Jangan sampai nanti pahaman-pahaman orang yang mengatakan kita mengikuti ketuhanan dan kebudayaan
kacau kita. Nanti kebudayaan lebih tinggi di nama Allah. Kita udah apa? Subhanallah wa bihamdi. Maksud si Allah yang maha tinggi, kami beribadah kepadamu. Nanti kalau kalian berbudaya gimana? Jawab. Makanya waktu pertama kali ada acara maulid di Istana Negara, ayo saya ingatkan. Apa itu? Dibacalah Al-Quran lanjang Nusantara. Masih ingat, Pak? Masih ingat? Ada lanjang Nusantara. Bacanya berdasarkan qiraah Jawa. Makanya kita tak boleh pakai qiraah Jawa itu ataupun Sunda segala macam. Kalau ini kita budayakan, saya yakin ribut di mesin. Mbak atas kuat Pak? Jawa Pak? Jawa Bapak ini Bapaknya Sunda. Masya Allah, Banten. Coba bayangkan. Kalau Bapak ini datang maju jadi imam. Surah al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ribut semua. Nanti besok guru ngaji kita bilang, Pak Edi, pikir Bapak kan sekarang udah jadi imam. Iya, bawa apa kemarin? Langgam Jawa. Sekarang ganti, saya langgam Banten Sunda. Maju lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah. Kacau lah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang taruh bawa itu. Kacau kita. Belum lagi orang makan nanti. Aneh Pak, makanya nggak boleh baca Quran itu pakai adat yang lain. Inilah Quran pakai kebudayaan. Sebagai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita itu pertama ajarkan Quran. Bapak-bapak ibu baca Quran satu hari itu cukup 1 juz. Bagaimana caranya berkat dari situ? Subuh baca 2 lembar, nanti zuhur baca 2 lembar, asar baca 2 lembar, habis maghrib sebelum maghrib 2 lembar, sebelum isya baca 2 lembar. Kalau ibu baca 10 lembar, itu sama 1 juz. Pak, mana cukup waktu kami? Sudah, kalau mengawal nggak apa-apa, setengah juz saja. Pak, masih repot, jadi kan wanita ini ya. Jadi gimana? Bisa nggak 2 lembarnya? Bisa, baca 2 lembar. Pokoknya ada interaksi dengan Quran. Pak, masih nggak cukup waktu, baca 1 lembar. Alif Lam Mim. Dari kalau kita buat dibagi tadi baca 5 ayat itu cukup. Pak, masih nggak bisa juga? Ya sudah, baca Al-Fatihah saja. Nggak bisa cukup juga Pak? Udah baca 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Nggak bisa juga tengok Quran. Ya Allah, Quran. Aku belum sempat baca. Kenapa? Orang yang tak baca Quran nanti Allah sempitkan rezekinya. Jaga ini menjadi parah. Kenapa? Dia merasa lagi ada nur ilahi di situ. Makanya baca Quran, ajaran Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan tauhid kepada kita tentang Islaman, tentang Allah SWT. Yang ketiga, diajarkan kita tentang fikih, hukum-hukum terhadap agama Allah. Yang keempat, Rasulullah ajarkan kita tentang muamalah, bagaimana cara belanja, cara kita berhubungan sama non-muslim. Jadi orang non-muslim juga jangan ajar kita toleransi. Apa sebab kita selalu dibilang radikal, teroris. Kenapa? Karena kita memang menerapkan syariat Islam. Kan dijamin oleh undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agama Islam, dan menjalankan perintah berdasarkan agamanya. Maka wajar kalau umat Islam itu minta syariat Islam. Kenapa di Indonesia ini banyak tuduhan? Kenapa banyak korupsi? Kenapa
Siapa berzina? Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam sampai mati. Selesai. Laki-laki yang masih rajam berzina dengan perempuan yang masih gadis, maka hukumannya dipukul 100 kali, dipisahkan. Kita sekarang nggak berani misahkan anak kita. Kenapa Pak? Wes ambil siapa Pak yang tanggung jawab nanti? Makanya jaga sebelum kejadian, jangan mencoblos sebelum hari H. Sudah. Apalagi itu yang mencuri, korupsi, bansos segala macam. Kata Rasulullah, orang yang mencuri potong tangannya. Makanya Bapak dulu pemuda, insyaallah ada orang yang pakai kerudung ini, jubah ini, minta-minta. Kenapa tangannya begini? Minta-minta sedekah. Ada di jalanan Arab itu, dekat Ka'bah itu, dekat Makkah, sampai Selarong. Dia gini-gini. Kenapa? Kampung aja dibuka gini, ya udah gak ada tangannya ini. Sudah putus dipotong. Di mana dipotong? Di Jeddah, di Masjid Al-Qisas. Nah, itu terbuka semuanya. Kenapa mereka mencuri? Kalau mereka mencuri yang untuk kebutuhannya sendiri, nggak sampai dipotong. Tapi kalau sudah merugikan umat, dana bansos diubah, minta hukumannya dikurangi, itu mesti dipotong, ditunjukkan ke rumah ramai. Ini orang kurang ajar, orang udah susah, malah makan dana bansos. Masya Allah. Nah, itu dia. Apalagi hukum. Apakah orang membunuh boleh dibunuh? Boleh. Terjadilah pembunuhan yang resmi oleh PKI kita. Padahal nggak sengaja Pak Ketua jatuh kena bentur nenek-nenek. Kena ini sentor sama pembantu itu jatuh, kena kepalanya, kursi, mati itu. Orang Arabnya ngamuk. Kenapa? Pembantu kami mudah mama kami, udah kepalanya berdarah. Akhirnya dimasukkan penjara, mau dihukum bunuh. Apa itu kisos? Dia membunuh harus dibunuh. Pemerintah kita turun tangan. Apa sebenarnya terjadi? Nggak ada tuan ngapain, nenek itu jatuh kena ke situ. Maka pemerintah negosiasi sama Rasul. Sudahlah kalau hakim bicarakan sama keluarga yang meninggal dunia, biarlah kami yang menanggung berapa biayanya. Maksudnya apa? Berapalah dia punya hukuman untuk menebus kisosnya, maka dibayarkan Bapak pada saat itu alhamdulillah diterima sama yang meninggal ini keluarganya. Akhirnya hakim memutuskan dia bebas. Kita di Indonesia mengumpulkan koin, dapatnya lebih dari 10 miliar. Mau dari mana uang 4 miliar itu? Terpaksa dikasih ke PKI. Lepas dari pembunuhan, pulang ke Indonesia kaya dia. Dapat 4 miliar lagi. Nah itu hukum Islam. Yang orang-orang merasa kalau kita terapkan syariat Islam, maka akan kena semua. Padahal ada orang. Nah makanya kita hati-hati, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayo ajarkan anak-anak kita lagi kajian-kajian, masuk di masjid mereka. Dan kemudian kita berniat apapun yang terjadi di negara kita ini, jangan sampai lagi ada pahaman komunis masuk ke Indonesia. Jangan komunis jahat, nakal. Bisa kita disalamu jadi dibakar, dikumpul di belakang mesin. Makanya hati-hati kalau kita keluar dari kesatuan Islam, habis kita. Nah ini peringatan yang sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kajian kita ini, kiranya Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Saya lihat ibu-ibu sudah paham semuanya, bapak-bapak pun sudah paham. Buktinya sekarang mengganggu ini. Saya yakin paham, kalau enggak ngantuk aja. Itu berapa? Setengah 11 jam 11. Hampir 2 jam ceramah yang masalah. Nah ini sebagai yang terakhir. Dulu ada ustaz tamatan luar negeri, bahkan orang dari luar negeri, dari Madinah, datang kemari dakwah. Dakwahnya datang ke Indonesia.
Datang dia masuk di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ma ismuhu ana Ahmad. Oh saya Taufik Pak. Alhamdulillah. Ayo Ustaz tafadhol masuk. Pergi lagi ke Manado, dijemput lagi. Ma ismuka ana Ahmad. Anak Taufik. Loh, Taufik juga yang jemput di Manado. Datang lagi dia ke Bandung. Ma ismuka anak Ahmad di Basranya. Antum anak juga Taufik. Loh, Taufik lagi. Waktu datang ke Medan, masuk lagi. Belum lagi ditanya, ma ismuka Ahmad. Antum pasti namanya Taufik lagi. Loh, kaget dan jemput. Kok usah tahu? Saya datang ke sini. Semuanya yang jemput Taufik namanya. Jadi Ustaz kok tahu? Nah, sekarang sini ke Ustaz. Ada Ustaz. Kalau jawab ya, nama aku. Iya. Siapa nama saudara? Taufik Pak. Apa kepanjangan namamu? Nanti Ustaz marah. Enggak marah saya. Ibu marah. Siapa nama aslinya? Betul ya saya nggak marah ya? Marah ya Pak? Apa namanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.